Halo guys, welcome back to my channel ARFS. Assalamualaikum guys. Assalamualaikumnya aturan di pertama ya. Salah, tapi nggak apa-apa. Udah nggak usah basa-basi. Jadi di konten kali ini gue bakalan minta pendapat kalian tentang negara kita PS COVID-19. Ya paham lah, kalian udah tahu lah COVID-19 itu apa. Dan sekarang di Indonesia itu udah hampir 7.000-an ya yang terinfeksi ya. Udah gitu yang sembuh juga banyak, kalau nggak salah sih ratusan gitu, sama yang meninggal juga ratusan. Dan kita pencegahannya itu kan udah dikasih tahu oleh pemerintahan dan gubernur kita masing-masing tuh. Cuman ada hal yang membuat logika gue tuh menjolak. Entah itu peraturannya, entah itu apa. Gue nggak rasis atau terlalu ini peraturan ini gue nggak suka gini, enggak. Maksudnya gue tuh hanya berkomentar. Ya paham lah, orang berkomentar itu boleh asal dengan logika dan positif gitu berpikir. Dan gue minta kalian tuh, bukan minta sih, gue nanya ke kalian itu bagaimana sih negara kita sekarang ini. Itu sih gue minta ya pendapat kalian masing-masing ya. Jangan terlalu gimana gitu, kita positif aja. Namanya ya sensitif gitu, kalau kita salah ngomong ya paham lah. Cuman jadi gitu aja sih. Oke gue akan jawab pertanyaan lu yang pertama ya. Tadi gue kelewat lupa. Menurut gue pemerintah Indonesia itu melakukan yang terbaik untuk Indonesia untuk memutus rantai COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. PSBB ini apa? Pembatasan sosial berskala besar. Berarti hanya dibatasin jarak-jarak sosialnya, dan ekonomi Indonesia masih berjalan walaupun tidak seperti dahulu kala. Menurut gua PSBB ini efektif untuk memutus rantai COVID-19 apabila warga dan rakyatnya itu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah tersebut dan tidak menyeleneh begitu aja dan harus mematuhinya. PSBB ini terdiri dari physical distancing atau social distancing, pembatasan di dalam kendaraan, dan lain-lain. Dan Jokowi aja baru mengeluarkan larangannya untuk mudik karena mudik ini terpapar COVID-19 sangat tinggi. Jadi ikutilah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memutus rantai COVID-19. Dan mohon maaf kekurangan video lo itu terlalu terbata-bata. Gua harap cara tata ngomong lo harus bagus saja. Dan kalau masalah datanya tuh harus di atas aja gini. Misalkan gue gini loh, oke, gue akan memaparkan data-data pasien meninggal, ODP, PDP, dan yang sembuh di atas ini gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini gue mau ngejawab pertanyaan dari Ari. Yang pertama tentang pendapatnya negara Indonesia ya. Menurut gue pemerintah Indonesia berusaha memutus rantai penyebaran corona dengan mengeluarkan kebijakan PSBB. PSBB membatasi ruang gerak warga seperti keluar rumah pakai masker dan ada keperluan rumah jaga jarak atau social distancing. Ya minimal jaraknya
kalian harus dijaga 1 meter lah, tapi jangan terlalu jauh, nanti rindu. Ya, kalau kata Dilan kan rindu itu nggak enak. Apa sih bacot gua. Terus nih ya, buat warga-warga juga ya, gua saranin ya, kalau nggak penting-penting amat tuh jangan keluar, daripada lu kena corona terus mati kan nggak mau. Lagian kan iya gua tahu kan ya, apa ya, kalian percaya gini ya, nyawa itu di tangan yang maha kuasa. Iya gua tahu, tapi kalau lu mati gara-gara corona kan ribet coy. Lu mati ya gara-gara corona ya, yang mandiin siapa? Yang megang aja banyak yang kagak berani. Ayo lu mau gimana? Udah gitu lu nanti dikain kafanin udah tebal-tebal dah. Ntar di alam kubur lu kepanasan. Bacot bet gua. Astaga. Ada yang kayak gitu ya. Nggak boleh loh kayak gitu. Sumpah. Kalau nggak penting-penting amat gak usah keluar lah. Saran gua gitu. Kalau ada kepentingan atau cari uang atau buat nafkahin gitu ya, bisalah ditoleransikan buat kebutuhan hidup juga gitu kan. Tapi kalau nggak penting-penting amat cuma buat nongkrong di kafe janji jiwa, itu buat apa loh? Keguna sumpah. Mending diem di rumah, stay safe aja di rumah ya. Oke, gitu dah. Oke, di sini gue mau menjawab pertanyaan menurut pendapat gue pribadi tentang negara kita sekarang. Memang negara kita saat ini sedang tidak baik-baik aja, tapi bukan negara kita aja, hampir semua negara kena dampak COVID-19 ini. Mulai dari kesehatan dan ekonomi juga ikut berdampak besar akibatnya. Oleh karena itu gue berharap kedepannya kita akan lebih sadar lagi untuk menjaga bumi kita, menjaga kesehatan kita, dan mau membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena ini tugas kita sebagai penghuni bumi, bukan hanya tugas pemerintah ataupun negara. Prinsip gue adalah jangan tanya apa yang negara kasih untuk kita, tapi tanyakan apa yang kita kasih untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo para subscriber Bang Air, dan halo Bang Air. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, saya akan memberikan pendapat mengenai kondisi saat ini. Pertanyaan pertama ya dari Bang Air, gimana pendapat kalian tentang negara kita yang sekarang? Jadi pendapat saya mengenai negara kita yang sekarang cukup memprihatinkan, yang mana negara kita juga sudah terjangkit yang namanya wabah virus itu ya. Dan jumlah orang yang sudah terjangkit itu sudah sangat banyak, mulai dari yang positif ya, ODP, PDP, itu sudah jumlahnya sangat banyak. Dan begitu juga kepada orang yang sudah meninggal dan juga sudah dinyatakan sehat, itu sudah ada ratusan. Sekiranya jumlahnya 700 ya, sekitar 700-an. Ya, jadi kita tentunya sangat berharap semoga kondisi seperti ini akan cepat berlalu ya, agar aktivitas kita yang dulu itu dapat berjalan lancar dengan baik, teman-teman. Oke. Ya, dan untuk pertanyaan kedua, apa yang kalian alami? Ini bukan pertanyaan dulu, ini gue kisahan isinya dulu. Gue ngalamin puasa yang pertama ini yang udah kedua sih, puasa yang udah kedua. Dan puasa sekarang ini kayaknya tuh berasa gimana gitu ya, kalian paham lah, kalian juga pasti ngerasain ya. Dan gue pas pertama itu kaget gitu, kita nggak boleh tarawih, dan kita juga nggak boleh ya macem-macem lah. Jadi misalnya kita terlalu dikurung kayak setan. Sebenarnya puasa itu dikurung, kita yang dikurung. Iya. Ya udah, jadi gue pengen nanya ke kalian untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana sih pendapat kalian untuk puasa yang sekarang ini, puasa tahun ini? Oke, gue akan menjawab pertanyaan lo yang kedua dan pendapat gue sendiri. Menurut gue, pendapat gue ya, karena puasa tahun ini tidak ada terawih,
tetap di rumah aja, menurut gue tuh sangat-sangat aneh ya, tidak enak gitu loh. Karena kita sehari-hari kalau berpuasa itu kayak beli takjil di luar, ngabuburit segala macam, terus taraweh malamnya, menurut gue tuh disayangkan loh. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus ngikutin anjuran pemerintah ya. Seapapun masalah COVID-19 kita harus tetap anjuran pemerintah, karena kalau kita mengikuti anjuran pemerintah maka kita nggak bisa melawan bersama lawan COVID-19. Dan jadinya puasa ini spesial menurut gua, karena kita tetap sama keluarga bareng, sholat berjamaah bareng di rumah ya. Puasa ini spesial sih menurut gua. Dan ini ya buat pertanyaan kedua ya, yang tentang puasa tahun ini. Menurut gua ya Ri, ini tuh puasa paling bener-bener paling gak seru, paling gak enak. Soalnya kenapa? Pertama, kita gak bisa mudik ya, gak bisa ketemu keluarga gara-gara corona kan. Yang kedua, taraweh masing-masing di rumah kan. Taraweh itu juga mending kalau ada yang ngelaksanain di rumah kan. Nah ini kalau orangnya pada nggak mau ngelaksain gimana? Orang tiap puasa aja waktu taraweh cuma ramai di awal sama di akhirnya, tengah-tengah kan bolong. Anjay, bacot banget gua. Nah kan ketiga kan ini ya tentang puasa tahun ini tuh nggak enaknya gini. Kita kan kalau waktu dulu ya anak-anak muda gitu seringnya main ini, sudah buka kan sering main perang petasan, sarung, wadimor, sarungnya Indonesia anjay. Damage-nya terasa, wah puter-puter gitu kan. Yang paling seru lagi kalau tarawih nih, kan kalau tarawih di situ tuh banyak ini loh, banyak uti-uti yang keluar gitu loh, yang nggak jelas, yang tiba-tiba yang jarang-jarang keluar gitu, yang bening-bening ini wow gitu kan. Astaga, bacot buat gua. Yang keempat, nggak ada senengnya sumpah. Ini tuh puasa paling sedih kalau menurut gua ya, jujur menurut gua ini sedih lah, nggak bisa kemana-mana. Kayak gimana ya, kayak benar-benar kita yang di lockdown duluan daripada setan anjay. Untung bukan setan gua. Bacot buat gua. Astagfirullah, maaf ya kawan-kawan. Pendapat gue tentang puasa tahun ini banyak banget yang kurang, karena kita nggak bisa terawih di masjid, bukber ngabuburit yang biasanya ada di saat bulan puasa. Tapi mungkin hikmahnya adalah kita bisa quality time sama keluarga, bisa lebih banyak waktu buat memperbaiki diri kita lagi. Oke, langsung kita lanjut. Pendapat kalian tentang puasa tahun ini gimana? Ya, dari pendapat saya mengenai puasa tahun ini ya cukup sedih. Mengapa? Karena kita dilarang untuk pulang kampung atau mudik. Nah, yang mana kita sudah sangat susah untuk bertemu sama keluarga-keluarga kita. Sudah susah ya, karena kita dilarang untuk keluar dari rumah. Bukan cuma keluar rumah, tapi keluar kota pun kita dilarang ya. Pemerintah mengimbau bahwa kita tidak mudik dulu, karena itu tindakan yang sangat merugikan nantinya gitu teman-teman. Dan ya cukup sedih juga buat para perantau misalnya yang kiranya tidak bisa dulu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing atau pulang ke kampung halaman mereka masing-masing karena adanya kondisi saat ini. Maka dari itu kita hanya bisa untuk tetap di rumah saja, stay at home, dan menjaga kesehatan kita ya. Itu teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ini harapan kalian masing-masing, dan gue juga pasti punya harapan, tapi jangan terlalu berharap, karena berharap itu sakit. Jadi cukup kita ya sesuai apa yang kita inginkan aja gitu, dan berharap Indonesia gimana setelah COVID-19 ini selesai. Dan ya kalian punya harapan masing-masing, keluarkan aja semua. Semoga harapan kalian nanti dikabulkan. Oke.
Untuk pertanyaan yang ketiga, gimana harapan kalian untuk negara ini dan gimana harapan kalian bila COVID-19 ini selesai? Oke, gue akan jawab pendapat gue sendiri. Harapan gue setelah COVID-19 ini selesai, perekonomian Indonesia tuh bangkit lagi ya. Terus yang pada di PHK itu dikembalikan kembali untuk dikerjakan, biar ekonomi Indonesia tuh tidak anjlok. Dan kalau tidak meningkatkan ekonomi itu kayak tahun 98 ya, inflasi itu ya. Gue berharap banget sih ini bakal selesai semua, karena dari datanya tersebut rasio kesembuhannya lebih tinggi daripada rasio kematiannya, dan itu gue percaya bahwa Indonesia bisa melawannya. Ya menurut gue segitu aja sih. Gue berharap banget kita bisa melawan COVID-19 bersama dan berdoa bersama, dan seluruh dunia berharap pandemi COVID-19 selesai dan selesai kayak sedia kala. Oke, gitu aja Ar. Kalau maaf kalau jelek ya. Oke Ri, dan buat penutupan pendapat gua, harapan gua buat negara ini atau seluruh dunia ini, semoga lekas sembuh. Gue capek rebahan, anjas. See you again. Gak tau lah. Harapan gue untuk negara saat ini, mungkin untuk negara, tapi untuk dunia saat ini, semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan sektor perekonomian kembali normal, dan kita sebagai manusia bisa lebih menjaga bumi kita, karena yang kita injak sekarang adalah bumi, dan bila bumi kita sakit, kita pun berdampak. Dari COVID-19 ini kita bisa belajar menghargai waktu bersama temen saat sekarang kita nggak bisa kumpul lagi, menghargai pekerjaan yang tadinya bosan kerja jadi kangen kerja. Banyak hikmah dari semua ini dan bisa membuat kita jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kita melangkah yang terakhir, harapan kalian untuk negara ini. Jadi untuk harapan saya untuk negara ini, semoga wabah ini bisa cepat-cepat berlalu ya, bisa cepat-cepat kembali lagi seperti dulu, dan semoga para warga-warga dari negara kita ini, warga Indonesia bisa bisa mendengar dari himbauan pemerintah, bisa mematuhi himbauan pemerintah, karena itu juga merupakan untuk kepentingan kita sendiri dan juga kepentingan orang lain. Maka dari itu patuhilah atau laksanakanlah himbauan dari pemerintah, karena itu merupakan cara terbaik agar kondisi negara kita ke depannya ini bisa lebih baik. Dan saya juga berharap semoga wabah di negara kita ini bisa cepat-cepat hilang lah, bisa cepat-cepat musnah dari muka bumi ini. Bukan cuma negara kita, tetapi negara di luar sana juga, dari seluruh dunia. Semoga keadaannya bisa cepat-cepat membaik ya. Begitu teman-teman. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, karena saya juga hanya manusia biasa. Dan apabila ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, karena itu bukan unsur kesengajaan, tetapi itu tidak disengaja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe di channel Bang Air, ayo di subscribe ya, agar Bang Air bisa semangat untuk membuat video-video terbarunya gitu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Taufik pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, thanks buat kalian yang udah ngirimin video kalian, dan terima kasih buat kalian yang udah mau berpartisipasi untuk konten gue kali ini. Gue terima kasih. Semoga apa yang kalian sudah ungkapkan itu didengar oleh semua orang,
dan semua orang juga bisa berpikir positif dan nggak berpikir negatif. Karena kalau kita salah ya kita minta dikoreksi gitu loh. Jangan terlalu, wah dia ini nih, jangan terlalu besar kepala atau keras kepala atau merasa paling benar. Kita semua tuh masih semuanya ya belajar untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Intinya kita berbuat baik aja ke semua orang, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kadang kesalahan itu bisa dari kita diri sendiri. Oke guys, sampai sini aja videonya. Udah azan tuh, waktunya sholat zuhur untuk kalian yang belum sholat, silakan sholat ya. Pokoknya untuk kalian yang belum sholat karena sholat itu penting. Oke, gue istirahat dulu ya. Istirahat, gue mau siap-siap juga sholat. Dan jangan lupa like, comment, and share, di subscribe ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe. See you next konten. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga gue minta kalian untuk gue buat konten apa lagi setelah ini. Oke, thank you. Siap.